Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my great students. So welcome to English class with me, Mrs. Farazaki Anwar. And today we will study about our first material. That is, it's the form to fill in. Oke anak-anak, jadi di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang kinds of form atau macam-macam formulir. Nah, tapi kita harus tahu dulu why we should study about form. Kenapa sih kita harus belajar tentang formulir-formulir? Nah, kita tahu bahwa jika kalian ingin mendaftar sekolah atau ingin mendaftar kelas ya, kelas les atau kursus, kalian diminta untuk mengisi formulir ya. Nah, formulir tersebut berisi tentang data-data pribadi dan kalian harus mengisi sesuai dengan yang diinstruksikan. Nah, di sini ada class registration, pendaftaran sekolah, kemudian juga ada create account. Nah, ini udah sering banget nih kalian mengalami ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuka misalnya Instagram account atau YouTube account and then a Facebook account, nah kalian diminta untuk memasukkan username, email maupun mobile number. Nah, di sini perlu kalian tahu, jadi supaya kalian lebih paham untuk mengisi bagian-bagian tertentu. Kemudian ada CV. Nah, kenapa kita perlu belajar tentang formulir? Nah, karena ini ketika kita ingin applying for a job atau applying for a scholarship ya, kalau kalian ingin melamar pekerjaan maupun melamar beasiswa, biasanya diminta untuk membuat CV. Nah, dengan belajar formulir, cara bagaimana mengisi formulir, kemudian mengetahui pengertiannya, macam-macam formulir dan contoh formulir, kalian akan memiliki pandangan bagaimana kalian bisa dapat mengisi formulir dengan baik. Oke. Nah, today's lesson ya, jadi our lesson today tadi tentang kinds of form ya, dan di sini Mrs. Farah akan menerangkan dari definisi formulir dulu, kemudian macam-macam formulir, dan terakhir contoh dari formulir. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, apa itu formulir? What is form? Nah, a form is a document that contains personal information where we should input the data and information for certain purpose. Jadi, formulir itu adalah sebuah dokumen yang berisi tentang informasi personal atau informasi pribadi, di mana kita seharusnya menginput atau memasukkan data dan informasi dengan tujuan khusus ya. Jadi misalnya kalian sedang mengisi students registration form atau pendaftaran siswa ya, formulir pendaftaran siswa. Nah, berarti ada bagian-bagian tertentu yang harus kalian pahami, dan tentu registration form dengan misalnya job application itu berbeda ya, sama-sama formulir tetapi tujuannya berbeda. Nah, maka dari itu penting untuk kita belajar tentang kinds of form. Di sini Miss Farah bagi macam-macam formulir menjadi dua, yaitu online form dan juga printed form ya. Nah, yang pertama ada printed form atau formulir yang dicetak ya. Nah, sekarang ini masih banyak ya sekolah-sekolah yang memberikan formulir secara cetak ya, atau di print ya, tidak online. Tapi beberapa sudah menerapkan registrasi secara online. Nah, tapi beberapa juga masih ada yang menggunakan kertas ya, yang dicetak ya.
Kemudian bank account form atau withdrawal ya. Ini tentang formulir penarikan ya yang adanya di bank. Nah, biasanya itu juga masih dicetak dan kalian harus bisa mengisi formulir dengan baik dan tepat jika kalian ingin menarik uang di bank ya. Kemudian yang ketiga ada identity card. Nah, ini identity card di kita mungkin KTP ya, seperti KTP. Nah, kalau kalian ingin membuat KTP, otomatis ada beberapa informasi atau data yang harus kalian isi. Kemudian yang terakhir yang ada di printed form yaitu curriculum vitae atau disingkat CV. Nah, CV ini adalah formulir ya, jenis formulir di mana berisi tentang tidak hanya data dari kalian tetapi juga work experience atau pengalaman bekerja kalian, your skill, kemampuan kalian, kemudian your ability ya, and your interest dan juga minat kalian. Nah, di sini curriculum vitae itu biasanya digunakan di untuk applying for a job, untuk melamar pekerjaan. Kemudian ini yang online form atau formulir berbentuk online. Nah, biasanya di sini contohnya ada social media account. Nah, sudah banyak sekali pastinya kalian memiliki akun-akun sosial media. Nah, pasti kalian mengisi secara online ya. Kemudian ada job application atau formulir melamar pekerjaan. Kemudian reservation form ya, formulir pemesanan. Ini bisa juga misalnya memesan sesuatu seperti tiket atau juga memesan hotel ya untuk menginap dan juga yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada purchasing form ya, atau formulir pembelian ya. Itu contoh-contoh dari printed form dan juga online form. Nah, di sini ada contoh registration form. Jadi formulir registrasi. Nah, tepatnya students registration form. Nah, di sini ada students name, birth date, gender, address. Nah, otomatis kalian harus tahu dulu artinya baru kalian bisa mengisi. Nah, itu manfaat dari belajar formulir ya. Kemudian ada bank account form atau withdrawal ya. Ini contohnya di sini ada cash withdrawal slip. Nah, jika kalian ingin menarik uang ya, uang tunai di bank, nah kalian biasanya menulis di slip penarikan dulu. Nah, jadi kan kalian akan mudah untuk mengisi jika kalian sudah paham kosakata yang ada di slip atau form berikut ini. Kemudian ada identity card form ya. Di sini tentang identitas ya, kartu identitas, misalnya ini seperti ID card ya, atau kartu siswa ya kalau di kita. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang harus kalian isi ya. Dan yang harus kalian pahami tentunya ada student's name, ada course name, course code, date of birth, blood group, student residential, address, institute name, dan yang lainnya. Nah, maka di sini saya tekankan bahwa mempelajari kinds of form hari ini itu sangat penting karena tidak semua formulir itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa formulir yang menggunakan bahasa Inggris, makanya kalian penting untuk bisa memahami materi ini. Oke, next. Nah, di sini ada curriculum vitae ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa curriculum vitae itu biasanya
digunakan untuk applying for a job atau juga scholarship ya. Jadi di sini ada ditampilkan fotonya, kemudian identitas diri dengan lengkap ya. Kemudian ada email address, education atau pendidikan ya. Jadi pendidikan terakhirnya itu apa? Misalnya pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi itu di mana? Kemudian ada references, and then work experience dan juga skill ya. Kemudian kalau ini adalah contoh-contoh yang online form atau formulir secara online. Misalnya if you want to create your Google account, nah kalian akan menemukan seperti ini. Jadi kalian mengisi formulir secara online untuk bisa mendapatkan akun Google ya. Jadi di sini ada name, your email address, and then you have to create a password and confirm your password, and you have to input your birthday ya, dan juga gender, mobile phone, and your current location. Nah biasanya tampilnya seperti ini ya jika kalian mengisi formulir secara online. Nah ini juga contoh job application secara online, dan juga kalian bisa memprint out untuk dijadikan dokumentasi ya. Nah di sini ada interview ya, interview date, kemudian seperti biasa ada personal data atau personal information ya, ada last name, first name, address, kemudian home telepon. Nah ini job application, contoh dari formulir melamar pekerjaan yang nantinya akan dilampirkan oleh foto, kemudian kurikulum vitae yang sudah dijelaskan sebelumnya. Makanya ini penting untuk bisa memahami apa atau seperti apa sih jenis formulir pekerjaan. Nah selain formulir tadi ya, formulir melamar pekerjaan. Nah, di sini juga ada reservation form. Jadi formulir untuk pemesanan ya, atau booking ya. Ini di sini contohnya hotel reservation room. Nah, biasanya ada personal information of course, yaitu selalu ada full name, title atau position. Jadi di sini kalian bisa menuliskan gelarnya maupun posisinya sebagai apa. Kemudian di sini ada telepon atau fax email address, dan juga accompanying person. Apakah kalian menginapnya itu sendiri atau ada yang menemani ya, keluarga atau sanak saudara. Kemudian biasanya kalau di hotel reservation form itu ada room category. Jadi ada kategori ruangan ya, seperti suite atau superior deluxe. Kemudian juga ada expired date-nya. Jadi kalian itu mau sampai kapan stay di hotel tersebut. Kemudian ada arrival date and departure date. Nah, nanti di akhir ada kosakata yang harus kalian ketahui jika kalian ingin mengisi formulir ya. Nah, ini yang terakhir ada purchasing form. Nah, di sini formulir penjualan. Nah, otomatis kalian pun harus mengerti kosakata yang ada di formulir penjualan ya, seperti vendor, kemudian product description, kemudian price ya. Biasanya pembelian atau penjualan itu tuh ada kata-kata ya, harganya berapa, kemudian deskripsi produknya seperti apa, ada berapa item yang akan dibeli, vendornya atau penjualnya itu namanya siapa, kontaknya, dan seterusnya. Oke, di sini ada beberapa vocabulary atau kosakata yang biasanya tertera di berbagai formulir ya.
Jadi yang pertama yaitu ada complete name ya, nama lengkap, kemudian ada nickname, nama panggilan, phone number, ada nomor telepon, gender, jenis kelamin. Nah, ini bisa female or male ya jawabannya. Kalau kalian perempuan berarti kalian menjawab female, dan jika kalian laki-laki kalian jawab male. Kemudian ada place of birth, date of birth, and then address, phone number, street, city, state, zip code, age, hobbies, signature, blood group. Nah, biasanya di blood group itu ada di formulir students registration, atau misalnya untuk medical form ya, untuk formulir check up kesehatan gitu. Nah, biasanya suka ada blood group. And then education, work experience, skill, interest. Nah, beberapa kosakata tersebut biasanya ada di curriculum vitae form ya. Jadi formulir kurikulum vitae atau riwayat hidup ya. Jadi pendidikannya seperti apa, pengalaman bakarnya sudah kemana saja, kemampuannya di bidang apa, dan minatnya di mana. Nah, itu biasanya ada di CV. And then room category, arrival date, departure date. Nah, itu biasanya ada di reservation form ya. Tadi di contohnya ada ya di hotel reservation room. Nah, kemudian yang terakhir ada origin, destination, vendor. Nah, origin dan destination biasanya digunakan ketika kalian ingin memesan tiket ya. Misalnya asalnya dari mana, kemudian mau kemana, destination. Nah, biasanya menggunakan kosakata tersebut. Dan yang terakhir ada vendor, ada di purchasing form. Nah, mungkin sekian materi hari ini tentang kind of forms. Nah, jika kalian masih belum paham atau ada yang belum jelas, kalian bisa kontak langsung ke Mrs. Farah. Oke, jika kalian memerlukan informasi yang lebih, kalian juga bisa mencari sumber lain ya, dan juga bisa melalui WhatsApp group atau diskusi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Oke, cukup sekian materi hari ini. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.